Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi untuk I/O atau masukan keluaran digital dari Arduino. Sebelumnya kita udah belajar bagaimana arsitektur atau struktur Arduino, kemudian kita belajar bagaimana pemrograman di Arduino. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana menggunakan input dan output. Yang pertama ini digital dulu di Arduino. Tujuannya agar kita bisa membuat kode program untuk memberikan keluaran output ataupun membaca inputan digital dari Arduino. Nah, untuk masuk atau untuk memberi keluaran digital di Arduino, yang pertama kita harus menggunakan pin digital. Nah, Arduino biasanya mau series apapun ada menyediakan beberapa port pin digital. Nah, tapi sebenarnya pada dasarnya semua pin yang dari itu pin digital, jadi pin analognya pun bisa kita gunakan sebagai pin digital. Nah, untuk pin digital, sinyal yang dikirim atau diterima itu cuma dua nilai, bernilai 1 atau 0, atau bisa disebut juga sebagai high atau low. Jadi berbeda dengan analog yang sinyalnya continue atau bersifat terus-menerus. Nah, pin pada Arduino dapat dikonversikan dalam dua mode, bisa mode input ataupun mode output. Nah, ini biasa kita inisialisasi di fungsi atau di point setup. Nah, kemarin waktu kita belajar pemrograman di tutorial ada fungsi setup. Nah, disinilah kita letakkan atau kita mengeset apakah pin tersebut sebagai input ataupun sebagai output. Jadi mode input itu artinya kita dapat men-set agar dapat pin itu digunakan untuk menerima sinyal masukan 0 atau 1. Kemudian untuk mode output berarti kita dapat men-setting pin agar dapat mengirim sinyal keluaran 0 atau 1 juga sama. Jadi di pin digital itu masukannya cuma 2, 0 atau 1, keluarannya juga 2, 0 atau 1. Nah, berikut fungsi yang biasa kita gunakan ketika kita mengeset atau menggunakan pin sebagai digital. Nah, yang pertama itu kita harus gunakan fungsi pin mode. Ini biasa kita letakkan di setup, walaupun bisa juga di loop. Parameternya ada dua, pin number artinya pin berapa yang kita gunakan. Nah, ingat di Arduino perhitungan pin itu kalau mau Arduino Uno, Arduino Mini, Micro atau Mega, jumlah pinnya beda-beda untuk input dan output untuk I/O-nya, tapi itu selalu dimulai dari angka 0 ya, bukannya 1. Artinya nanti harus pastikan sesuai dengan pinnya. Jadi parameter mana pin number, pin berapa yang kita gunakan, misalnya pin 1 atau pin 5. Kemudian parameter kedua modenya itu sebagai input atau output. Jadi dia harus di set dulu modenya, jadi nggak bisa kita anggap dia bisa menerima masukan atau memberikan keluaran kalau kita belum set modenya input atau output. Nah, fungsi yang kedua, kalau kita udah gunakan dia sebagai output, kita biasa pakai fungsi namanya digital write. Ini biasa di fungsi point loopnya kita gunakan. Jadi digital write ini fungsi untuk mengirimkan keluarannya. Jadi parameternya dua, pin number dan value. Pin number di pin berapa yang mau kita kirim keluarannya, pin 1, pin 0, pin 7, kemudian value nilainya. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, karena digital cuma dua nilai, artinya value itu cuma dua, 1 atau 0, atau kalau pakai string low atau high, jadi hanya dua nilai. Nah, fungsi ketiga yang digunakan yaitu digital read. Nah, ini kalau tadi digital read digunakan ketika pinnya di set modenya sebagai input, sebagai output. Digital read kebalikannya ketika pin modenya di set sebagai input. Nah, parameternya cuma satu, pin number, artinya pin berapa yang mau kita baca, pin 5, pin 6, pin 7. Nah, digital read akan nge-return nilainya 0 atau 1 atau low atau high. Kalau digital write itu tidak akan return sebuah nilai, tapi digital read akan mereturn sebuah nilai. Biasanya nilai itu bisa kita langsung gunakan atau kita simpan ke variabel dahulu. Oke, supaya langsung paham, mungkin langsung kita contohkan
kita akan membuat rangkaian seperti di layar ini. Jadi kita akan buat satu program, sebenarnya program switch button sederhana yang kalau ditekan switchnya lampunya menyala, kalau dilepas mati atau sebaliknya. Jadi kita hanya menggunakan LED dan satu button, dimana LED-nya ini kita gunakan sebagai output. Ini nanti kita sambung ke, kalau kita lihat di ini ke pin 6. Jadi nanti pin 8 kita set sebagai output. Kemudian inputnya button ini kita gunakan di pin 7 ini sebagai output, sebagai input. Oke. Nah, nanti kodenya dia akan menerima status dari button apakah 0 atau 1. Kemudian nanti hasilnya akan dibaca dan diteruskan ke LED kalau keluaran pin 8 1 atau 0. Oke, jadi silakan disusun rangkaiannya dulu seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan kalau belum menggunakan Arduino, sebenarnya di pertemuan sebelumnya kita udah bahas penggunaan simulator. Kita bisa pakai Tinkerpad ya untuk menyusun rangkaian seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa ketikkan kodenya seperti ini. Bisa sebaiknya gunakan dulu pengetikan kodenya menggunakan Arduino IDE ya, karena nanti bisa kita verifikasi sudah pernah atau belum. Kalau sudah, nanti kita copy ke simulatornya. Nah, jadi fungsinya cuma nyalakan lampu. Nah, di deklarasi cukup kita deklarasikan ini supaya gampang. Pin 8 langsung saya buat namanya LED. Jadi LED nanti menandakan itu ke pin 8, kemudian button ke pin 9 seperti tadi di rangkaian. Pin 8 kita gunakan untuk keluaran di LED, pin 9 untuk masukan dari buttonnya. Nah, di setup tinggal kita set pinnya sebagai output atau sebagai input menggunakan tadi ini fungsi pin mode. Jadi pin mode LED fungsinya sebagai output. Jadi untuk keyword modenya ini harus besar semua ya, output atau input. Oke, nah ini LED ini artinya karena LED nilai 8 berarti ini berisi angka 8. Jadi artinya pin 8 diset sebagai output. Begitu juga pin mode button ini 9 berarti pin 9 digunakan sebagai input. Nah, baru kita masuk di fungsi loopnya. Jadi secara terus menerus dia akan melakukan kode, dia akan baca buttonnya nilainya 1 atau 0. Nah, kemudian nilainya itu akan diteruskan. Jadi membacanya pakai digital read. Jadi kalau dilepas, kalau kita pakai active high, dilepas nilainya akan 0, ketika ditekan nilainya akan 1. Nah, kemudian digital write ini akan meneruskan ke pin LED pin 8 apa yang dibaca di sini 1 atau 0. Maka di pin 8 akan diset atau 0. Nah, kalau LED-nya kita gunakan active high, maka ketika 1 LED-nya akan menyala, ketika 0 maka LED-nya akan padam. Jadi begitu berikutnya. Oke, silakan dilihat, dipahami kodenya. Baik, sekian untuk materi ini, penggunaan pin output digital. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan lakukan sama seperti pemrogramannya, kita akan lakukan praktek mandiri untuk penggunaan input digital dan penggunaan output digital. Nanti akan saya kasih beberapa case untuk merancang alat sederhana. Dia akan membaca masukan kemudian mengeluarkan memberikan keluaran nanti bisa ke serial monitor ataupun ke LED. Oke. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.